Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, campur semua bahan dalam wadah, masukkan 350 gram kelapa parut setengah tua, 200 gram tepung ketan putih, 145 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu aduk rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml air kelapa dan aduk rata. Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Lalu aduk rata sambil sedikit diremas-remas adonannya. Jangan kencang atau kuat mengaduknya ya. Sudah tercampur rata, lalu diamkan selama 15 menit supaya gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk kembali adonannya. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan. Kemudian masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau sesuai selera. Lalu ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian sisi bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya sudah matang duluan, lalu balik. Untuk permukaan kuenya jangan ditekan-tekan ya, supaya kulitnya tidak keras. Supaya matangnya bersamaan, pindah kue bagian pinggir ke cetakan bagian tengah. Lakukan sampai semua kue matang merata. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tetapi jangan ditekan-tekan permukaannya ya.
Sudah matang semua kuenya? Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Wingko babatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih. Sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih. Lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa,
Bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan. Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sedikit garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 600 gram singkong parut. Untuk berat bersihnya setelah singkong diparut ya. Lalu singkong parutnya diperas sedikit saja, jangan terlalu kesat ya. Setelah diperas, masukkan ke dalam wadah. Untuk singkong parutnya masih lembab, seperti ini. Kemudian tambahkan 150 gram kelapa parut setengah tua, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 110 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar-agar plain. Lalu aduk sampai tercampur rata.
Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak dan masing-masing bagian beri pewarna makanan sesuai selera ya. Untuk adonan pertama, saya beri pewarna makanan kuning tua secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Saya ganti sarung tangannya ya. Untuk adonan kedua, saya beri warna hijau. Lalu aduk sampai tercampur rata. Adonan ketiga saya beri warna pink atau merah rose. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sebelumnya siapkan kukusan dan alasi dengan daun pisang, lalu olesi tipis dengan minyak goreng. Atau tanpa alas daun pisang, olesi tipis kukusannya dengan minyak goreng. Setelah adonan dibulatkan, untuk satu bulatan beratnya 20 gram atau bisa sesuai selera ya. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Untuk bola singkong yang masih tersisa, kukus dengan kukusan lain atau bisa menunggu bola singkong yang dikukus tadi matang ya. Setelah 20 menit, segera angkat ya. Saat bola singkongnya masih panas, segera masukkan dan baluri dengan kelapa parut kukus. Lalu tata dalam piring. Kemudian siapkan tusukan sate. Saya menyiapkan 13 tusukan. Tusuk bola singkongnya dengan tusukan sate. Tata dalam piring saji. Lakukan sampai selesai ya. Sate singkong pelanginya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.
Rasanya enak dengan tekstur yang kenyal. Tampilannya cantik dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang keempat, pertama, cara membuat unti kelapanya. Masukkan 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir, lalu masak sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut, lalu angkat dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua, masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan agak mengering. Sudah agak mengering, matikan kompor dan angkat. Sisihkan. Selanjutnya untuk membuat adonan kulit, masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Kemudian tuang 50 ml jus pandan sambil diaduk. Dan tuang 140 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Lalu saya akan melanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Cuci tangan dan keringkan. Uleni sampai adonan bisa dibentuk. Adonan sudah bisa dibentuk. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Uleni sampai tercampur rata. Selanjutnya akan membentuk bulatannya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian olesi tipis telapak tangan dengan minyak goreng. Lalu ambil adonan kulit secukupnya. Bentuk bulat. Kemudian pipihkan. Beri unti kelapa secukupnya. Lalu rekatkan dan tutup kembali sampai tidak ada isiannya yang keluar. Bulatkan kembali secara perlahan. Dan tata di atas loyang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 5 menit, buka tutup kukusan beberapa saat supaya kuenya tidak melebar. Menit kelima, buka tutup kukusan beberapa saat. Menit ke-10, buka tutup kukusan beberapa saat. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Kemudian untuk cara membuat kuah santannya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai meletup-letup dan agak kental. Sudah meletup-letup dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai hangat. Setelah kuah santannya hangat, sajikan kue bugisnya. Kue bugis mandingnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis gurih, dan kenyal lembut. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 300 gram beras ketan, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 5 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat saus gula merahnya. Pertama, tuang 60 ml air ke dalam panci. Tambahkan 120 gram gula merah yang sudah dicincang, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus dengan api kecil sampai mendidih. Sudah mendidih, biarkan beberapa saat sampai agak kental. Sudah agak kental, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu saring. Kemudian untuk toppingnya, siapkan 120 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sejumput garam, lalu aduk rata.
Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu kukus kelapa parutnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Setelah 5 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Setelah ditiriskan, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk rata. Selanjutnya, saya akan membungkus beras ketannya. Siapkan daun pisang, lalu lap bersih dan potong-potong. Untuk panjang daun pisangnya sekitar 8 cm. Sebaiknya gunakan daun pisang yang lebar seperti ini. Lalu siapkan tusuk gigi secukupnya. Ambil 1 lembar daun pisang. Kemudian lipat bentuk kerucut. Pastikan sudutnya rapat supaya tidak bocor. Masukkan 3 sendok teh beras ketan. Lalu tekan supaya padat. Dan lipat. Pastikan setiap sudutnya tertutup rapat. Kemudian sematkan tusuk gigi. Sebelumnya rebus air yang banyak dalam panci sampai mendidih. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masukkan beras ketan yang sudah dibungkus. Pastikan semua terendam dalam air ya. Tutup pancinya dan rebus dengan api sedang selama 40 menit. Setelah 40 menit, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan lupisnya. Lalu baluri dengan kelapa parut. Kemudian tata dalam piring saji.
dan siram dengan saus gula merah secukupnya. Lupis ketannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Teksturnya lembut dan rasanya enak gurih dengan saus gula merah yang manis. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.